Solo Leveling Ragnarok Chapter 4142. Setelah Sung Suho diliputi aura hitam, dia ditarik oleh alam bawah sadarnya kembali ke masa-masa waktu dia kecil. Di sana Sung Suho terlihat sedang bergandengan tangan dengan kedua orang tuanya, yaitu Sung Jinwoo dan juga Cha Hye-in. Sung Suho mengatakan kalau suatu hari nanti dia ingin seperti ayahnya yang seorang detektif atau seperti ibunya yang merupakan atlet lari. Cha Hye-in yang ngedenger itu langsung tersenyum dan mengusap kepala Sung Suho kecil. Dia kemudian mengatakan kalau Sung Suho bisa melakukan apapun yang dia suka. Dan sebagai ibu dia gak bakalan ikut campur dengan mimpinya. Tapi aku ingin sekuat dan sekeren ibu dan ayah. Kalau itu memang keinginanmu, silahkan gapai mimpi itu. Kata-kata ibunya itu terus terngiang di dalam pikiran Sung Suho. Dia pun mempertanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba gambaran Teh Ali muncul dan mengomeli Sung Suho yang kembali menggambar seekor semut. Sebagai asisten dosen kesenian, dia mengatakan kalau Sung Suho gak bakalan berkembang kalau terus-terusan menggambar hal yang sama. Dalam gambar itu terlihat seekor semut dengan detail yang berbeda-beda. Teh Alim kemudian menyoroti satu gambar yang paling berbeda. Itu terlihat seperti seekor semut yang mengerikan dengan cakar yang sangat tajam. Dalam kondisi sekaratnya, kini Sung Suho menyadari kalau kekuatan Shadow Form Transformation merupakan kekuatan sejatinya yang sudah sistem siapkan menyesuaikan kondisinya. Aku tidak akan menolaknya lagi, dan mulai sekarang aku akan menggambar seluas mungkin. Tiba-tiba para Shadow Soldier di sekeliling Sung Suho langsung terhisap ke dalam tubuhnya. Beru yang ngeliat itu pun langsung dibuat tercengang dan memutuskan untuk melompat ke pangkuan Esil. Aku tidak terlalu memahaminya, tapi Monarch kecil mulai keluar dari cangkangnya. Ngelihat kekuatan terpendam Sung Suho mulai terbangkitkan, si Apostel pun memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Tapi tiba-tiba bayangan hitam yang tajam langsung menyerangnya dan membuat dia terpaksa untuk mundur. Si Apostel yang ngelihat kejanggalan dari kekuatan Sung Suho berasumsi kalau lawannya itu telah re-awakening. Bayangan hitam perlahan masuk ke dalam luka tusuk Sung Suho dan perlahan luka itu pun kembali sembuh. Dan kini separuh dari tubuh Sung Suho pun telah bertransformasi dengan para Shadow Soldier. Dan dengan kemampuannya itu dia langsung menyerang si Apostel yang sedang terbang di udara. Sebelum Shadow Army menggigitnya, si Apostel berhasil menebas tuh monster. Tapi di belakangnya seekor Giant Earth sudah siap dengan pemukulnya yang tajam. Dan sebuah pukulan pun langsung menghantam si Apostel. Tapi ternyata itu masih belum cukup untuk bisa menumbangkan alien itu. Tidak penting seberapa banyak prajurit yang kau miliki, itu sia-sia saja. Tebasan dari pedang si Apostel langsung membuyarkan pasukan bayangan di sekitarnya. Tapi itu masih belum berakhir. Jika ini tidak berhasil juga, maka aku kehabisan opsi. Esil yang berada di belakang Sung Suho langsung berubah ke mode Monarch of White Flame dan seketika melakukan penggabungan bersama tuan mudanya itu. Seketika Sung Suho langsung melesat ke arah si Apostel. Meski dia bisa merasakan mana yang sangat berbahaya dari Sung Suho, tapi dia dengan mudah menghindari semua serangan itu. Bahkan dia kembali berhasil melukai Sung Suho dengan tebasan dari pedangnya. Dalam keadaan terdesak, Sung Suho kemudian membuka matanya dan langsung memindahkan kekuatan Bone Skill Demon Strike ke Shadow Gatekeeper Shika yang berada di belakang si Apostel. Sebuah pukulan langsung menghantamnya dan menghempaskan tubuh pinjaman itu ke permukaan tanah. Bebatuan terlihat berjatuhan dan debu pun dibuat berterbangan. Dan di balik itu semua terlihat si Apostel yang kini sudah terkapar gak berdaya. Di tubuh aslinya yang entah berada di mana, dia pun terlihat terluka karena serangan itu. Caramu menggunakan authority itu aku tidak pernah melihat dari Darkness sebelumnya. Dan akibat dari serangan Sung Suho itu, rahang Lee Min Sung pun dibuat hancur yang ngebuat si Apostel tidak lagi bisa berbicara menggunakan tubuh Lee Min Sung. Tapi meski begitu, tubuhnya masih bisa digerakkan. Tapi tiba-tiba kesadaran dari Lee Min Sung kembali mencoba mengambil alih tubuhnya. Si Apostel bahkan tidak percaya kalau ada yang bisa mengabaikan dominasinya. Dalam kesadaran itu, Lee Min Sung kemudian mengolok-olok si Apostel yang berstatus S-Rank karena telah dikalahkan oleh seseorang dengan rank di bawahnya. Meski si Apostel mengancam Lee Min Sung agar menutup mulutnya, tapi dengan semua yang telah terjadi, Lee Min Sung pun sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan hidupnya.
Yang aku benci adalah diremehkan. Aku paling benci jika keberadaanku ditolak, lebih dari apapun. Lee Min Sung kemudian mencoba melepaskan cangkang si apostel yang ada pada tubuhnya. Tapi pada saat itu Lee Min Sung menyadari kalau Sung Soo Ho semakin mendekatinya. Jika aku tidak bisa menjadi protagonis, maka aku akan mengisi peran yang diberikan kepadaku. Saat cangkang dari si apostel itu terlepas, Lee Min Sung langsung mendeklarasikan peran terakhirnya, yaitu sebagai villain cerita. Sebuah pukulan langsung diarahkan ke Sung Soo Ho. Begitupun dengan Sung Soo Ho yang mengarahkan tinju terakhirnya itu. Dan pada akhirnya Lee Min Sung pun tumbang di tangan Sung Soo Ho. Retakan mulai menyebar di sekujur tubuh Lee Min Sung. Dan pada akhirnya pom dari si apostel pun menghilang beriringan dengan kesadaran Lee Min Sung yang perlahan menghilang. Di momen sekaratnya itu Lee Min Sung terlihat ingin mengatakan sesuatu. Tapi dengan rahang yang patah suaranya pun tidak bisa keluar. Di ambang kematiannya itu dia kembali melihat sosok yang paling ingin dia singkirkan menghampirinya. Itu adalah Hunter Lim Tae-gyu. Dan gambaran dari orang itu langsung ngebuat Lee Min Sung marah. Tapi saat Lee Min Sung menatap ke orang di hadapannya, dia dibuat tak percaya dengan ekspresi Sung Soo Ho yang terlihat sedih. Pada akhirnya Lee Min Sung kehilangan semua kesadarannya dan Sung Soo Ho pun berhasil menyelesaikan emergency quest. Terlihat tubuh Lee Min Sung yang terbaring dengan dada berlubang dan mulut yang menganga. Di saat ketiga rekannya memberi selamat atas keberhasilan Sung Soo Ho yang telah mengalahkan si apostel, Sung Soo Ho malah terlihat bersedih dengan ending dari pertempuran itu. Karena dia menyadari kalau orang yang tersenyum kepadanya di akhir pertarungan bukanlah si apostel Opitarim. Itu melainkan Lee Min Sung yang asli. Aku tidak sempat berbicara banyak dengannya, tapi sepertinya dia orang yang hidup hanya demi keinginannya. Dan berkat Lee Min Sung, kini Sung Soo Ho menyadari kalau selama ini dia tidak memiliki tujuannya sendiri. Itu juga mengapa Lee Min Sung memanggil Sung Soo Ho dengan sebutan karakter membosankan tanpa ego. Sung Soo Ho kemudian teringat dengan kejadian di akhir tutorial di mana dia melawan ayahnya. Kejadian Sung Soo Ho melawan Sung Jinwoo ini ada di dalam manhwa solo leveling spesial. Bagi yang penasaran bisa cek playlist video solo leveling spesial. Dalam pertempuran itu, Sung Soo Ho dibuat kagum dengan kekuatan seseorang yang ternyata merupakan ayahnya. Meskipun orang itu adalah musuhnya, tapi dia sangat menghormatinya. Dan semenjak itu, Sung Soo Ho ingin seperti ayahnya. Aku berjuang keras untuk menang, tapi di dalam lubuk hatiku aku sangat frustasi. Pada titik tertentu ayahku menjadi sangat jauh, sangat kuat sampai aku berhenti memikirkannya. Tapi sekarang aku harus mengatakannya. Mimpi haruslah besar. Jika aku harus bertambah kuat, maka aku akan menjadi yang terkuat. Apostel Opitarim, para monarch, bahkan ayahku, aku akan melampaui mereka semua. Dan itu adalah ego yang Sung Soo Ho pilih untuk dirinya sendiri. Esil yang ngedenger itu dibuat terharu dengan tekad kuat yang dimiliki oleh monarch kecil itu. Sementara Beru akan selalu mendukung Sung Soo Ho semustahil apapun keinginannya. Begitupun dengan Grey yang akan selalu setia mengikuti Sung Soo Ho. Dari sekian notifikasi window yang muncul di sana, ada pemberitahuan tentang Class Advancement Quest yang kini telah tiba. Sung Soo Ho yang kini berada di level 40 bisa memilih status kelasnya. Tapi sebelum itu terlihat seseorang yang sedang mengamati Sung Soo Ho dari kejauhan. Itu adalah si Apostel Opitarim yang sedang terbang di udara dan sudah siap dengan Shinra Tensei-nya. Si apostel yang telah melihat potensi luar biasa dari Sung Soo Ho berencana untuk menjadikannya sebagai salah satu dari mereka. Dia kemudian mengubah life force pengikutnya yang berada di dekat tempat itu menjadi sebuah magic power untuk meningkatkan kekuatannya yang sebelumnya telah terkuras. Si apostel kemudian bersiap seolah sedang menarik anak panah dengan Star Fragment sebagai busurnya. Sebelum melepaskannya, dia kemudian tersenyum. Sementara di tempat lain, Beru sedang bersiap untuk memakan mayat Lee Min Sung supaya mendapatkan ingatannya. Tapi tiba-tiba Star Fragment langsung melesat dan melubangi tubuh Sung Soo Ho. Beru, Esil dan juga Grey terlihat kaget, tapi mereka tidak mengerti dengan situasi yang terjadi. Sementara Sung Soo Ho yang mendapatkan serangan itu langsung mencari posisi musuh yang telah menyerangnya.
Di sana ada si Apostel yang terlihat tersenyum menyaksikan star fragmennya yang kini sudah tertanam dalam tubuh Sung Suho. Bayangan hitam langsung bermunculan mencoba menutupi luka yang ada dalam tubuh Sung Suho. Tapi Sung Suho merasakan kalau ada sesuatu hal yang aneh yang mencoba merasuki pikirannya. Sistem langsung menganalisa status abnormal yang terjadi pada tubuh Sung Suho. Tapi penghapusan itu selalu mengalami kegagalan demi kegagalan. Sistem mendeteksi keberadaan dari campur tangan asing di dalam tubuh Sung Suho. Dia kemudian memulai perawatan berdasarkan data misburn infection. Tapi lagi-lagi proses itu tidak berhasil. Di saat si Apostel tersenyum yakin dengan Authority of Darkness yang akan segera berada di tangannya, tiba-tiba dia dibuat terkejut dengan Sung Suho yang telah lepas dari pengaruh star fragmentnya. Pengubahan untuk menjadi seorang pengikut telah terputus. Dan itu disebabkan oleh sistem yang telah mengaktifkan longevity atau berkah umur panjang dan menghapus status abnormal dari dalam tubuh Sung Suho. Bagi yang gak baca novelnya, berkah umur panjang ini Sung Suho dapetin setelah dia menyelesaikan quest Pyramid Pill Type. Sung Suho mendapatkan umur panjang, kebal terhadap semua racun dan kekuatan mental. Itu disebabkan berkah yang diturunkan oleh penyihir Kandiaru yang telah merancang sistem dalam piramid tersebut. Kembali ke timeline utama. Sung Suho dengan penglihatan samar-samar melihat Esil, Beru dan juga Grace sedang menangisi kondisinya saat ini. Dia juga melihat HP-nya yang turun semakin cepat. Tapi sebelum HP-nya mencapai 0, Sung Suho kemudian menekan status window di hadapannya dan menyetujui untuk mengubah kelasnya. Tiba-tiba sebuah dungeon muncul di hadapan mereka. Tapi hanya seorang player yang bisa memasuki dungeon tersebut. Sementara Esil, Grey dan juga Beru akan dipindahkan menuju Shadow Dungeon. Si Apostel yang melihat pemandangan itu dibuat tidak mengerti dengan situasi yang saat ini terjadi. Sementara itu kilatan cahaya langsung bermunculan sebelum akhirnya diliputi kegelapan. Sebuah api biru terlihat menyala menerangi kegelapan dalam ruangan itu. Dan di sana Sung Suho terbangun dengan situasi yang mirip dalam tutorial dungeon buatan. Dan bersambung. Sekedar informasi kalau di dalam novelnya Lee Min Sung ini mati bukan di bawah pengaruh si Apostel, melainkan pengaruh dari Monarch Lebah yang merupakan teman dari Queresa Monarch of Plages. Yang menarik untuk ditunggu apakah di sini Sung Suho bakal dapetin semua kekuatannya yang dulu tersegel dan seperti apa spesifikasi kelas yang bakal Sung Suho dapetin. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.